Sama wis tau to, ramah yang gini wong akeh. Terus nggih baper ta. Iya to. Nggih rusuh ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Nita, ketemu lagi nih sama aku Nida Aprilia Vesviani dalam acara Jaring Podcast. Kali ini aku ditemenin. Loh mas, kok bisik-bisik? Sikalku hilang. Ditemenin sama siapa ini ya? Kira-kira siapa ini? Azza Hilmi Zamzami. Oh bukan, Lukman kembali mas, Hakim. saya udah tahu namanya. Kok tanya? Loh, apa itu tadi mas? Jadi kali ini aku ditemanin sama dua pengurus IPNU dari PAC Ringin Rejo. Tapi mereka ini beda generasi guys. Yang satunya ini lebih yang di depan, yang tua yang lebih di depan ya guys. Terus yang agak muda yang di belakang. Biasanya kan begitu. Yang tua, yang muda mengikuti yang tua. Coba perkenalan dulu dari yang lebih tua. Mohon maaf ya, maksudnya lebih berumur. Coba perkenalkan mas. Fosil. Iya, nggak apa-apa. Harus gini ya? Tidak. Ya perkenalkan, saya Lukman Effendi dari Desa Ringin Rejo. Saya menjabat di pengurusan IPNU PPNU Kecamatan Ringin Rejo pada masa periode 2019-2021 dan 2021-2023. Katek ya mas yo, imbuh berarti sampean yo. Kurangi? Kurang. Tapi sayangnya guys, mereka itu maksudnya Mas Lukman ini mau nambah kepengurusan lagi udah nggak bisa. Soalnya umurnya udah masuk di Bapak NU. Bapak NU ya mas? Bapak NU. Oh Ansor ya mas. Bapak NU dong. Langsung Saya kan Bapak NU 40 ya? lebih. Saya kan 50 lebih. Temannya Mbak Wahib ya? Ya. Dia teman. Astagfirullahaladzim. Dari akan Mbak Wahib. Iya, kan ini. Untuk selanjutnya kita tanya yang lebih muda. Namanya siapa ya kira-kira ini? Nama saya biasanya aja. Pakai bahasa Jawa enggak apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Karena saya itu lebih enak pakai bahasa Jawa. Karena kita juga orang Jawa. Jawa. Iya. Meskipun kadang nggak Jawa nih. Enggak Iya, nggak apa-apa. Enggak Jawa nih ya. Oke. Perkenalkan nama saya Azza Hilmi Zamzami, biasa dipanggil Azza aja. Kayak lagu Roma Irama, Azza. Nah, itu seperti itu. Oke. Saya di kepengurusan IPNU IPPNU PAC Ringin Rejo. Periodenya nimbrung 1 sama Mas Lukman. Yang setelah Mas Lukman atau sudah jadi alumni, itu saya melanjutkan lagi di periode selanjutnya gitu. Berarti di periode keduanya Mas Lukman ya kalian Di bertemu periode, itu. ya. Luar biasa sekali ya. Kalau kalian ini kan pastinya kalau bertemu kan waktu Mas Lukman kan sudah senior ya di pengurusan IPNU. Sesepuh sih sebenarnya. Sesepuh ya, sesepuh. Ya. Itu first impressionnya itu gimana? Mas Azhar sebagai yang lebih muda dan Mas Lukman sebagai yang lebih tua, first impressionnya ketemu tuh gimana? Mas Lukman ketemu yang lebih muda gimana? Mas Azhar ketemu yang lebih tua gimana? Yang lebih berumur maksudnya Mas, mohon maaf. Hai. Monggo dari Saya dulu. Mas Lukman. Iya, dari yang lebih berumur iya. dulu. Untuk first impression sih lebih tepatnya saya ngelihat Azza pertama kali itu kayak domba tersesat. Saya jenis itu. Terima kasih. Tapi saya melihatnya itu seperti serigala. Berburu Roar. domba. Roar. Sejenis lele sih. Lele-lelean. Setia apa enggak Mas? Biasanya lele buaya enggak setia, lele setia. Alhamdulillah lele setia banget kok. Alhamdulillah, itu. satu pasangan ya. Buaya itu setia loh sama pasangannya. Oh, Kalau sama yang lain? Itu mangsa. oh gitu. Mangsa ya? Alumni ya Mas? Ah. Panjenengan alumni? Alumni Baya? Alumni banget, alum banget. Iya, ya. saya tuh ingat dulu itu kontak saya tuh mau dinamain istri ke-40 guys sama Mas Lukman ini. Istrinya banyak sekali, seringin Rejo dijadikan istri. Tapi yang jadi nomor 4. Ya namanya siapa? Coba di-spill. Eh, Yang istrinya tuh di kepengurusan sekarang juga ada guys. Jadi Mas ini yang ya depan ini sudah menikah. Nanti kalau minta kontak personnya udah nggak boleh ya, nanti dijambak sama bojonya. Dijambak ya. Iya sama bojonya dijambak ya. Jambak. Kalau Mas Azhar sendiri, first impressionnya ketemu Mas Lukman gimana yang lebih Oke, senior? First impressionnya saya ketemu Mas Lukman itu dulunya Mas Lukman itu tipe orang yang bisa dibilang itu nggak baby face gitu. Fosil hidup.
tapi old face gitu loh. Wajahnya itu old face gitu. Langsung wajah-wajah tua-tua banget, wibawa banget gitu. Wah, wibawa gitu. Lukman Wibowo. Lukman Wibawa. Wibawanya itu kelihatan banget gitu. Tapi saya kalau wibawa itu saya dulu itu beliaunya kok gondrong gitu loh. Jadi Gondrong. wibawanya dari mana, Mas? Nah, Dilihatnya wibawanya dari itu mana? dilihatnya dari pas ketemu, pas bicara bareng gitu. Masya Allah, berarti kata-katanya ini sungguh menghipnotis Mas Azza ya ini. Langsung. Saya kan termasuk yang kaum beliau gitu loh. Oh iya, Kan paham belum saya. tersesat. Iya. Iya, paham. Kan belum tersesat. First impression ketemu Mas Lukmannya gondrong ya Iya, berarti? gondrong banget beliaunya. Gondrong. Mawangi udan ta, Mas? Sebenarnya bukan pawang hujan. Tapi pawang buaya betina. Oh, Bayi betina. Betina. Anda mencari mangsa juga tepat sekali ya. Iya. First impressionnya tadi itu ketemunya waktu di periode kedua ya Mas Lukman sama Mas Azannya, di periode pertamanya Iya, Mas di Azza ikut periode ya. pertama saya. Kalau ini kalian tuh merasa cocok tuh waktu ngapain sih? Waktu ngobrolin apa sih? Ngerasa cocok? Banyak. Cocok banyak sih. Kalau pas pertama kali bincang-bincang banyak itu mulai kelihatan lah kecocokan kita itu dari mana, dilihat dari hobi, dilihat dari kesehariannya dan lain-lainnya, kita banyak kecocokan gitu. Contohnya. Contohnya Contohnya apa, Mas? apa, Mas? Mungkin dari apa? Pengen sesat ya sampean iki. Iki mbok sesat nih, sampean sesat iki mbok sesat nih. Ya dia itu kan tersesat dan lebih saya sesatkan gitu loh. Contohnya dalam hal apa, Mas? Enggak. Yang agak nyambung itu banyak hal sih sebenarnya. Tapi yang sampai sekarang kadang masih diobrolin itu selain di organisasi loh ya. Iya. Itu bahas tentang komik. Komik. Contohnya komiknya berarti kalau ini pembaca webtoon apa enggak ini, Mas? Dulu iya, sekarang enggak. Lebih ke bukunya ya berarti ya. Bisa dibilang gitu, bisa enggak ya? Karena kita lebih ke digital ya. Karena sekarang itu enak dan juga bisa dibilang free, gratis. Enaknya kalau pakai buku kan kita otomatis beli gitu ya. Iya, Kita beli. beli. Kalau sekarang kan enggak Iki mesti wewe loh. kau mendang-mending iki. Nah, Mesti iya, kau betul, mendang-mending iki. mendang-mending gitu. Iya, kau mendang-mending. Kalau dari pembahasan organisasi, kalian ini sering membahas berarti sering sharing ya kalian berdua ini. Ya, sering banget. Kalau saya itu menempatkan sesuatu, Mas Lukman sebagai mentor gitu. Tempat sampah sih sebenarnya. Tempat keluh itu kesah lebih sih sebenarnya tempat ya, sampah. seperti itu. Terus Mas Lukman tugasnya mendaur ulang. Nah, Iya, betul. Gitu. Kata Recycle. bagusnya itu recycle. Iya. Sok Inggris saman. aku enggak iso Inggris. Iki mah ada bahasa Jawa loh, Cah. Oh, Bahasa iya. Jawa loh, bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa, Mas. Oh enggak. Kalau dari Mas Lukmannya sendiri itu nanggepi kalau keluh kesah Mas Azai pripun? Kayak apa sih? Cah iki ngerepoti aku terus. Ngono gak sih, Mas? Enggak. Soale piye yo? Biyen niku sik semangat-semangate nek nggon organisasi kan. Kaya nyawang cacah sing biasane nek nggon mohon maaf. Soalnya nek nggon lingkungan lingkunganku yo. Nek nggon lingkunganku iku kan wonge kan akeh sing abangan gitu kan. Tangan. Tapi enggak di chat. Oh, iya, Pakai iya, silver, iya. Bukan. Ya maaf loh, Kak, kalau saya pakai baju silver. Ya gak ngono. Tas ngejob Banyak. ini, Man. Wong abangan. Di usia-usia saya itu banyak orang yang tersesat. Maksudnya itu yo menghabiskan waktu sama perempuan yang bukan muhrim itu, dan mohon maaf minum Iya. sampai gitu. Minum apa? Minum Minuman keras ya. Saya paham Mas maksudnya. Iya itu. Jadi kayak lihat seseorang seperti Azza yang anak muda dan dia itu apa ya, notice ke organisasi, khususnya di organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan, ya itu kayak terpanggil gitu loh. Oh, saya harus, kayak seolah-olah ada apa ya, bisikan-bisikan maut gitu. Oh gitu. Oh oke. Ini adalah domba tersesat ini. Oh ya, saya luruskan gitu ya Mas ya. Ya, Saya sesatkan. ya, makin saya Sesatkan sesatkan, lagi. makin sesatkan di jalan yang Yang nggak Yang tersesat. ya nggak tersesat ya. Tersesat di jalan yang benar.
Aduh, tersesat di jalan benar gitu ya. Ya, Definisi akhirnya- tersesat malah beda ya malian ya. Ya, sesat itu kan pikirannya. Oh, pikirannya. Oke, masuk. Enjoy ya Mas, berarti kalau mau gabung organisasi jadi kepengurusan itu loh, itu enjoy ya menjalaninya. Enjoy banget. Alhamdulillah ya. Terus dari kalian berdua ini loh Mas, bersyukur enggak toh sebenarnya kenali? Di beberapa titik bersyukur, di beberapa titik juga kadang enggak. Enggaknya nyapo Mas Res, Azza? aku pengen roh ya. Ya. Aku pengen roh enggak nyapa, Mas. Enggaknya Ngene apa? iki kok malah kudu harus diluruskan ini daripada gitu. nanti saya tersesat gitu. Kudu harus diluruskan. Mau mikir gak iso enggaknya turu. gitu? Enggak, kadang itu kayak gimana ya? Dia tanya kan, kadang nggak tahu waktu dan tempat. Itu, ya. Ya Yang betul-betul kedua- maaf. Kadang itu kurang bisa memposisikan diri. Jadi sebagai teman yang saya rasa itu kita punya kemiripan dan punya apa ya? Background. Kadang itu izin, Mbak. Duwe kanca koyo ngene iki lho kadang izin. Tapi kadang akeh enggak. Oh, akeh enggak? Oh, gimana untuk membersihkan nama saya sih sebenarnya enggak gitu loh. Tapi di belakang layar mungkin Tapi enggak gitu futsal lah. soalnya. Hah? Soalnya lek tak elek-elek nemen-nemen niku dhek enggak gelem budal futsal aku susah, Mbak. Oh, gitu. Oh, kalian Yoi. futsal juga ya? Ya iya ta. Futsal juga berarti. Berarti Tiap nomor persahabatannya itu raket dalam hal apapun ya, berarti ini organisasi, olahraga, hobi. Luar biasa sekali. Ketertarikan dan bahkan ilmu kebuayaan pun saya ajarkan. Panjenengan turunkan Mas. Tapi sayangnya dia itu enggak diaplikasikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan loh ya, Mas, ya. Rencananya sih gitu loh, rencana. Oke. Jangan loh ya. Ini sambil minum boleh Mas? Boleh. Ngomong-ngomong sambil minum boleh? Ngomong Ini- sambil minum. Ini Boleh. tadi bukan Boleh. Nggak Boleh. bisa loh. Boleh kalau bisa. Oh, boleh. ini emang di properti loh. Boleh Bukan. Ini boleh diminum Mas. Oh, boleh diminum, Tenang. boleh diminum. Iya. Oke, oke. Sembari hari sobo. Diri sendiri. Gak tahu ini siapa tadi. Ini endorse dari Warkop Mas. Terima Kurang ya, kasih tak ngombe sih. Gubuk Boys. Terima kasih Gubuk Boys. Itu lokasinya yang di Mbak. Ini lokasinya di Selodono teman-teman. Pase. Pasnya dari SMP Ringin Rejo 1 itu ke selatan sedikit timur jalan. Cuma satu warkopnya itu timur jalan itu ya. Dan mbaknya ramah sekali, mas-masnya juga ramah sekali. Ojo ramah-ramah, Mbak. Sama nus tahu toh, ramah yang gini wong akeh. Terus nggih baper ta. Iya toh. Nggih rusuh ta. Enek bojo kuwi. Kok dibukain? Bojone kok gak nyauri. Awas Tit, awi kok gak di wai lawang go mulai. Lawang yo Oh, dhewe waduh sih, gitu. ujuk-ujuk. Saman mong apa toh Mas kuwi? Susu apa toh? Loh, susune kok jare kok pedesnya apa Mas susu apa pedes sih? Aduh, bahaya iki. Paham semua. Kita iku susune susu rong wulan wingi ke, sampai tori kaji ngono. Rong wulan iku kita ya. Sejak 2 bulan. Sudah 2 bulan haji. Umur 2 bulan. Oh, gitu. Sik. Enak. Urung tepangan. Aduh, bahaya iki. Durung duli terus enak sampean. Teh. Empane ngono iki. Heeh. Mas Azza kok nggak minum ini kenapa? Sudah minum. Oh, Masya Sudah Allah. habis ternyata toh. Ini tadi sebelum take off kita itu saya itu sudah habis. Nunggu kalian Maaf ya. kalian itu loh. Ini Masya panitia ini Allah. tidak menyediakan minum yang banyak ya. Endorse cuma segini rekan-rekan kita. Nggak apa-apa. Maklum. Tolong Gubuk maklum Boys aja. endorse kami lebih banyak. Kalian ini berarti Pengemis. rasanya aku cah. Sejenis sih Mas, sejenis sih. Oh, sejenis. Gak Tapi rada apa-apa. bermartabat. Iya, nggak apa-apa. berkedok podcast itu ya. Oke, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ya Mas ya. Oke, Monggo, siap. monggo. Dari sebuah persahabatan ini ya. Kalian itu kan sudah sehobi, sefrekuensi, Tapi enggak seistri. organisasi. Yo enggak toh Mas, sampean rela istrinya dibagi-bagi. Yo aja loh.
Sigarana. Tapi saat durunge, tapi aku tahu ini. Sebelum sama kamu ya, istrimu digandengi. Heeh. Oke, nanti kalau oke gini. Nanti masalah itu di part kedua aja ya, enggak apa ya. Masalah itu part kedua aja ya, enggak apa. Oke, masalah itu. Nanti saya buka, saya florkan semua. Bojoku. Oh, iya maaf, Pak. Saya ucapkan, saya keluarkan semuanya masalah tentang unek-unek tentang itu ya. Siap ya? Oke. Wis digandengi dhisik Mas bojomu ya. Mek digandeng. Iya kan, tadi kan sehobi, sefrekuensi, seorganisasi, sehidup semati. Tidak dong, kan sudah punya istri. Oke, terima kasih. Dari persahabatan kalian itu tuh sebenarnya ada komitmen nggak yang bisa memupuk persahabatan kalian itu agar selalu tetap selalu tetap menjadi sahabat lah, ben awet lah sahabatan nih. Piye wi komitmennya Mas? Dari Mas Azza dulu ya? Sebenarnya gak ada komitmen yang kita mendefinisikan dicap komitmen tuh nggak ada sih sebenarnya. Sebenarnya gini, enaknya saya ngomong itu jangan biarkan temanmu itu sendirian gitu loh. Ganggu dia terus gitu loh. Itu adalah bukti pertemanan kalian. Kalau nantinya teman kalian sendirian, takutnya itu teman kalian melakukan sesuatu yang enggak gitu loh. Enggak. Makanya itu kalau enggaknya sendirian kan nanti jadi rumor yang enggak enak. Tapi kalau sama teman-teman yang lain nanti kan mesti dicari tahu. Oh, di situ ngapain? Rumornya aja enggak sih? enak, tapi ini enak. Terima kasih. Kita mangan saiki. Oke, itu aja enggak apa. Mungkin itu dari saya Mbak Linda. Gitu. Tentang komitmen atau tentang pertemanan. Bukti pertemanan itu gimana sih menurut saya itu? Satu sekali pertemanan kalian ini, persahabatan yang sangat Iwu. Jadi ini ya, saya tak ambil dari sampean tadi kan katanya Mas Lukman kan tadi yang dari sisi tidak bersyukur itu nggak ngerti wayah lah goleki. Jadi mengganggu setiap waktu itu Iya, ya gitu, maksudnya. Itu ada bukti pertemanan gitu loh. Persahabatan loh Mas itu. Bersyukur Kadang-kadang. harusnya bersyukur. Bersyukur harusnya. Kalau dari Mas Lukman, ini komitmen biar persahabatannya awet ki pripun? Wangel iki. Soalnya apa ya? Namanya persahabatan itu kan ranahnya kan rasa. Bukan logika. Iya. Kalau persahabatan itu yang bisa mupuk itu saling nyaman sih. Cie. Nyaman. Kuncinya cuman bersikap menyenangkan. Itu satu yang pertama. Yang kedua itu ya seperti yang dikatakan Mas Aja tadi, jangan membuat temanmu itu merasa kesepian. Jadi intinya kasih dia value. Sehingga temanmu itu merasa bahwa kamu itu berharga. Berteman dengan kamu itu worth it. Tapi itu jangan direncanakan. Kalau kamu rencanakan itu namanya kalkulasi, bukan persahabatan gitu. Betul banget itu. Itu. Kalau aku sih itu sih. Jadi ini enggak. Untuk di logika itu sulit. Iya, karena kan persahabatan kan butuh waktu yang sangat lama gitu loh. Kita nggak bisa kalau baru ketemu sahabatku ini satu frekuensi ini, nggak bisa gitu loh. Karena setiap persahabatan itu butuh naik turunnya. Kita kadang-kala bertengkar, kadang-kala cekcok dan lainnya, tapi tetap satu jalan gitu loh. Kalau pada saat kita ketemu, kita tetap satu pemikiran, terutama pemikiran laki-laki Mas ya. Oke, gitu. Laki-laki mikirnya opo iki? Itu. Nabi-nabi. Nah, nabi-nabi. Semakin malam pembahasannya biasanya begitu ya laki-laki ya Mas yo. Makin malam makin Mantap. peteng sih. Enggak Oh. peteng sih gitu. Kabeh dibahas. Kalau itu tadi kan nganu ya Mas ya. Dari caranya menjaga persahabatan itu gimana? Kalau iki pernah nggak denger yang namanya toxic relationship? Pernah? Oh, teman-teman yang toksik itu ya? Nah, Oke. toxic itu yang menurut kalian nih gimana? Toxic itu gimana? Toxic itu temennya gimana? Dari siapa dulu? Terserah. Sut. Loh. Ini sud. Suti piye? Sut jeleng. Suwen awakmu sih. Oke, Ya, kalau menurut saya itu
teman yang toksik itu adalah teman-teman yang apapun itu sebenarnya kita kan punya ranah pribadi ya. Iya. Punya ranah pribadi. Mungkin dari pribadi mungkin bisalah diceritakan kepada teman, tapi kan nggak mungkin teman masa langsung ngelarang-larang kita untuk ngapa-ngapain. Kita kan beda ibu gitu loh, ya tak? Beda ibu, tapi kan di satu sisi kan kita ingin melakukan sesuatu yang dimana kita tuh nggak mau sama teman kita gitu loh. Masa dilarang-larang. Oh, kehidupan kita sendiri. Kita punya kehidupan kita sendiri ya kan. Seperti teman itu terlalu overprotective kepada temannya lainnya gitu loh. Yang seperti teman yang toksik gitu. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut Mas Lukman gimana saya belum tahu. Coba kalau dari Mas Lukman, pripun Mas? Ini Ini. teman yang toxic relationship. Sebenarnya kalau di saya logika ya, yang namanya toxic itu nggak ada. Kalau gitu adanya apa Mas? Toxic itu terjadi karena perbedaan belief system aja. Oh, belief system. Ini Bahasa mau- Indonesia apa Mas Wimas? Sistem keyakinan ya. Oh, ada. iya, Setiap iya, orang iya. itu kan punya keyakinan, punya nilai yang harus dipatuhi, nilai yang dianggap dia itu harus dihindari, kayak norma dan lain-lain. Karena setiap orang itu kan tumbuh di lingkungan yang berbeda. Jadinya apa ya? Persepsi kognitifnya itu beda-beda. Gitu. Jadi yang namanya toksik ini terjadi apa ya? Timpangnya belief system itu tadi, keyakinan dan nilai tersebut antara dua orang. Yang satu menganggap bahwa satu hal itu dianggap biasa, dan sedangkan yang satunya itu menganggap hal yang dilakukan itu suatu hal yang mungkin apa ya, mengintervensi terlalu berlebihan. Jadi ini terlalu ikut campur seperti kata Iya, tadi. betul. Jadi seolah-olah yang satu itu punya batasan di Ranah hubungan itu. dan yang satunya itu kayak terlalu apa ya, terlalu lost gitu loh. Iya, betul. Akhirnya lost. Jadi apa ya, ini menurutku bener tapi menurutmu salah. Akhirnya tetap dilakukan berulang-ulang tanpa ngasih tahu, oh ini menurutku kurang bener, harusnya gini loh. Lah nggak ada komunikasi yang seperti itu, jadinya apa ya, terjadi timpang itu tadi. Akhirnya dianggap toksik karena perilaku dia itu kurang menyenangkan. Ingat kan tadi kunci utama persahabatan itu bersikap menyenangkan. Nah kalau terjadi sikap yang tidak menyenangkan yang kita terima dari orang lain, ya itu tadi, kita akan merasa nggak nyaman. Nah ketidaknyamanan ini yang diartikan oleh otak sebagai Toxic relationship. Kalau ini berarti kalau saya ambil kesimpulan ya, jadi tuh kita tuh kalau bersahabat ya, kita tuh udah sehobi, sefrekuensi. Kalau bisa janganlah sampai baper-baperan. Maksudnya baper-baperan tuh kayak dari kata-kata. Biasanya kan ada nggak sih yang marah sama kata-kata kita gitu kan, gak masalah paham gitu, ada kan temen yang kayak gitu. kalau teman baru Ya, Mungkin. mungkin, tapi kalau udah lama tahunan enggak ada kayaknya sih enggak. seperti itu. Kan Kalau udah sampai tahu. baper berarti kebacot ya Mas. Ah. Kalau sampai baper berarti kebacot teman-teman. Oke, kalau dari saya udah sih, pertanyaannya udah itu aja. Sekarang saya lempar ke penonton nih. Kalau dari penonton ada nggak sih yang mau ngasih pertanyaan sama Silakan mereka berdua? dilempar. Bukannya ini Mas, Oh, pertanyaannya. Aduh, ini salah paham bojone Eli. Iki dimaem loh, Mas. Loh, kesempet ya. Jadi penonton, monggo kalau ada yang mau ngasih pertanyaan dipersilahkan. Untuk Monggo penonton. kedua manusia ini sudah tidak bujang ya. Mau saya sebut dua bujangan ya tidak mungkin. Cuma satu. Monggo penonton. Enak, kok boys. Yang agak keras penonton. Yang agak keras penonton ya. Kalau itu Mbak manggilnya apa ini Mbak, apa Kak? Manggilnya Kak aja, masih Itu muda. ya Kak Ninda. Kalau di hubungan laki-laki sama perempuan tadi kan bahas relationship. Sebentar Mbak, ya. sebentar. Tanyanya kedua orang ini bukan ke saya. Gitu, ke Iya. masnya atau om-om ini. Om. Yang satu sudah bapak-bapak menuju bapak-bapak, yang satu masih mas-mas. Mas bapak-bapak. Mas-mas menuju Karena dewasa. kan tadi bahasnya relationship gitu ya. Iya. Kalau hubungan sama antara itu laki-laki sama perempuan, ada Ibnu IPP kan pasti ada ya. Itu ada nggak sih hubungan laki-laki sama perempuan yang murni bener-bener berteman?
Oh, Menurut gitu. kalian gimana? Jadi intinya di organisasi ya Mbak ya. Di organisasi itu apakah ada pertemanan yang Murni. murni tanpa menimbulkan Rasa rasa satu sama lain gitu ya? Oke. Kalau nggak satu sama lain, ya satunya tok wes. satunya tok. Aduh, satunya tok. Satunya tok iki Bertepuk sebelah tangan apa ya? iki? Aduh, Piye Mas bertepuk sebelah tangan? gitu. Ini. Gitu. Bertepuk sebelah tangan. Oke. Gimana? Jawaban sih. Tanggapannya. Aku kan iso. Wah, aku raiso sih. Sebenarnya kalau di dalam organisasi itu nggak mungkin sih setiap individu melakukan sesuatu antara laki-laki dan perempuan di organisasi itu tanpa menimbulkan rasa. Karena di dalam kata sahabat itu adalah murni dari perasaan gitu loh. Kalau melakukan sesuatu kan dengan perasaan ya. Oke. Kalau di organisasi itu satu sama lain kan nggak mungkin nggak ada rasa. Itu adalah sesuatu yang no. Rasa apa dulu ini Mas? Aduh. Chemistry organisasi atau chemistry hati ini? Nah, chemistry itu ada banyak sekali seperti yang Iya, Anda bilang iya. tadi. Kemungkinan besar 50-50 lah. Ada chemistry organisasi, ada juga chemistry yang Hati. gitu. Iya. Pernah pengalamannya wis tahu Mas? Aduh, nek organisasi sih pernah. Oke, tapi kalau saya sendiri sih, part 2 aja ya, part 2 aja kalau menurut saya. Kalau dari pribadi saya sendiri part 2 aja. Oke. Allah gak gelem ngaku iki pasti. Bahaya iki lek ngaku iki. Konangan. Lek Mas Lukman, ini gimana Mas Lukman ini? Rada angel iki. Sulit Mas ya Iki mengungkapkan mestine sesuatu. dadi apa ya namanya Mas? Friendzone. Engko malah jadi friendzone iki engko persahabatan antara cewek dan cowok kalau tidak dibatasi loh ya. Heeh. Jadi dari Mas Lukman sendiri cara untuk membatasi ke friendzonean ini gimana? Nambah wawasan, nambah kebijaksanaan, dan modifikasi itu tadi yang saya sampaikan, belief system, keyakinan. Soalnya gini, biasalah di usia-usia khususnya di organisasi IPNU PPNU itu kan subjeknya atau para pelakunya itu berada di usia transisi antara dari anak kecil menuju dewasa, anak remaja lah intinya. Lah, dan di usia remaja itu apa ya? Memiliki dorongan biologis untuk, mohon maaf, berpasang-pasangan. Iya. Nah, itu terkadang itu saat perempuan kenal sama Lawan laki-laki jenis. atau lawan jenis, entah itu laki-laki atau perempuan, yang dikesan positif, entah itu ketampanannya, kalau perempuan itu mungkin kecantikannya, atau mungkin kecerdasannya, atau bagaimana dia komunikasi, itu kan pasti tertarik. Nah, terkadang daya tarik inilah yang dianggap oleh orang tersebut, remaja tersebut itu sebagai apa ya, perasaan romansa. Jadi dianggap sebagai perasaan yang intinya itu ke arah Romance gitu. Iya, Nah, iya. yang cinta itu tadi, cinta sing sifatnya laki-laki dan perempuan. Lah, sebenarnya ini kan kesalahan berpikir. Ya karena dorongan itu tadi, dorongan biologis. Jadi kalau untuk meminimalisir hal-hal tersebut ya, yang pertama kasih batasan kepada diri sendiri. Harus menemukan batasan. Oh, kita di sini fokus buat organisasi. Kalau seandainya ingin menjalin hubungan di luar organisasi, seandainya itu ingin apa ya? Ya profesional lah. Di Ya. organisasi ya ranahnya organisasi, kalau di luar ya di luar. Jangan dicampur adukkan. Nanti jadi Sesuatu problem gitu Mas ya. eh. Menemukan problematika yang sangat Hmm. polemik banget dan mengganggu jalannya organisasi gitu ya. Karena di situ kan jenis cah nom iki gampang baperan, Waduh. disorai ngono yo. QQ. Di QQ. Akhirnya sing niate awale kuwi mau nek nggon organisasi, tujuan intinya itu di sosial dan keagamaan dan pelajar kan. Ibnu itu kan pelajar ya. Belajar di ranah situ, akhirnya karena pelajarannya ganti pelajaran itu tadi, ya akhirnya kan kacau. Malah jadi iki organisasi malah jadi ajang take me out iki Mas. Itu Betul juga. sekali. Karena setitik nila rusaklah susu jahe. Jai.
Susu jahe. Oke, siap. Mantap. Enggak pedes. Wes Nggak enggak ada ya? balsem. Enggak pedes, Nggak enggak ada ada balsem. balsem. Wes enggak ya, Mas, ya? Nggak ada balsem. Oke. Kalau sampean sendiri dulu sama istri itu ketemu cinlok atau memang sembunyi-sembunyi di luar organisasi ini, Mas? Kalau jujur menurut saya lah ya, Iya, saya sendiri itu kan tipe kalau orangnya kan mendahulukan logika daripada perasaan. iya. Jadi nggak sedikit perempuan yang saya baperi, bukan niat baperi loh ya. Iya loh. Aduh, keruan sama Iya lian. loh. Bukan Membuka kedok, Saya- Mas. bukan Enggak baperi. ada lawang nih, Kingko. saya nggak baperi. Saya Hai istri, jangan baper ya. Nyawa kok men. Terus nih gak iki? aduh. Lanjut. Ke part Ya, 3 ini. boleh enggak sih? Part 2 saya tadi yang ngisi. Ya, kan? Part 3 enggak sih? Kayak ini seni kebuayaan. Aduh. Enggak, saya itu kan apa ya? Tergantung cenderung menggunakan logika. Jadi seandainya ada orang yang suka sama saya, ya saya anggap oh ini cuma impresi positif, bukan rasa cinta. Kalau saya ke mereka pun juga gitu. Saya anggap oh ini adalah rasa saya ingin bantu dia. Misalkan dia itu di situ tersesat, Terima kasih. gimana ya? Wah, bukan kamu satu-satunya. Lanjut. Domba yang tersesat ya ini. Domba nih si panggah manut karo penggembalane lho, Iya, Mas. heeh, gitu loh. Karena lama loh ini di anunya. Di Saya gembalanya. setelah ini bawa domba-domba lain Bawa setelah ini. domba-domba lain Bawa lagi. Domba-domba lain saya bawa setelah ini. Ilmu turunan, Mas. Ya, ilmu tuh. Jadi tadi dalam apa ya? Secara nggak langsung saya berpikir bahwa oh ini bukan cinta, ini bukan cinta, ini bukan cinta, ini adalah perasaan positif yang lain. Saya arahkan ke situ, jadinya seandainya saya itu punya rasa madek langsung saya hentikan. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri ya kayak gitu, nggak ada cinlok-cinlokan buat saya. Tapi kalau orang lain nggak tahu. Berarti ini sama istri itu menjalin hubungan setelah organisasi berakhir ya? Jadi Oh, bisa setelah, Mas, membatasi. ya? Setelah meskipun sebelumnya itu ya sering Banyak komunikasi. istri-istri yang lain ya. Ada istri ke 1, 2, 3 Sampai 40 loh, Mas, itu Iya. istrinya. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Benar-benar buaya orang ini. Banyak. Saya sesepuhnya buaya, leluhur. Oke. Alhamdulillah saya anak buaya. Anak buaya, tapi tidak melanjutkan generasi Dan menjadi buayanya domba. dulu ya. Dan menjadi domba. Baik, Buaya berbulu domba. buaya berbulu domba. Serigala. Jadi kalau saya ambil kesimpulan ya, dari persahabatan kalian ini tadinya itu apa ya, saling punya pemikiran yang sama ya di organisasi untuk membatasi diri dengan lawan jenis, maksudnya dalam hal cinlok ya, Mas ya. Untuk saling membatasi. Soalnya apa ya, yang namanya organisasi itu kalau tidak dibarengi dengan profesionalisme itu nanti akan bubrah. Soalnya dulu ada yang seperti itu dan bubrah. Gitu. Langsung bubrah gitu ya. Bubrah Oh, itu. gitu. Kayak gubuk sing ambruk. Iya, Aduh. sebelah sana Gebuk Boys ambruk guys. Tolong donasinya. Mohon donasi, kita sudah di endorse dan kita open donasi di sini ya guys. Saya rasa untuk podcast kita kali ini sudah cukup ya, Mas yo. Tapi saya masih lapar. Oh, masih Monggo, lapar. monggo dimaem. Makasih loh ya. Ini MC-nya enten undangan wow teng. Oh, udah. Niki selanjutnya jam piro Waduh. iki bisa niki? Banyak job Kak ya? Banyak job Kak ya? Banyak job ini Banyak MC ini. Oh, MC kondang. pagi saiki lho wis esuk. Iya, saya wis sesuk. Jam berapa toh ini? Allah. Masih jam segini loh, kita biasanya rapat pulang jam 2. Jujur banget kamu. Terima kasih kepada Mas Azhar, Ya, terima kepada Mas kasih Lukman yang juga, sudah teman-teman. meluangkan waktunya. Terima kasih. juga buat Gubuk Boys. Terima kasih juga buat Gebuk Boys untuk endorsannya ya. Untuk Mas Azhar terima kasih sudah meluangkan waktunya Terima dan kasih juga. meninggalkan kasur empuknya di rumah. Terima kasih Mas Lukman sudah meluangkan waktunya, tidak meninggalkan apa-apa di rumah karena istrinya dibawa ke sini teman-teman. Setia sekali kepada istrinya. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Yang pasti akan lebih seru, akan ada bintang tamu yang lebih ubu. Bukan mereka berdua lagi ya. Waleh aku sah pengenakon di calon iki. Waleh tetuan saja nih Yohan. Ini jargon penutupannya gimana nih? Gimana? Tetap gimana? Tetap gimana? Tetap belajar berjuang bertakwa ya. Tetap gitu? Tapi ini kan
kita tidak membahas organisasi, kita membahas persahabatan. Jaring iwak dapat buaya. Dapat domba sih segini. Domba dan buaya. Ya, domba. Mantan Oke. buaya. Mantan Rekan-rekan buaya. Nita, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah lancar. Malah lancar dong. Menjatuh yo. Ya jangan aku. Ping songoe. Dal toyone. Ping songo. Dipapne sampean yo Mas. Dipapa lek ping songo. Pokoke kelap kelip.